Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang GDP, CPI, dan pengangguran. Jadi, GDP itu apa? Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara pada periode waktu tertentu. Sedangkan indeks harga konsumen atau CPI adalah indeks untuk mengukur tingkat harga pada suatu periode. Kemudian tingkat pengangguran menyatakan jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan pada periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan, pengeluaran, dan aliran sirkuler. Jadi, dua cara untuk menghitung GDP. Yang pertama adalah pendapatan total semua orang dalam negara. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran total output barang dan jasa dalam negara. Jadi ini ada sirkulasinya, di mana di sini ada rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menyalurkan tenaga kerja kepada perusahaan, perusahaan menyalurkan barang kepada rumah tangga, di mana setelah rumah tangga menyalurkan pekerjaan ke perusahaan, perusahaan memberikan pendapatan kepada rumah tangga ataupun gaji, kemudian rumah tangga mengeluarkan pengeluarannya berupa rupiah untuk membeli barang tersebut kepada perusahaan. Jadi, untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran. GDP mengukur aliran rupiah dalam ekonomi. Kaidah menghitung GDP. Jadi untuk menghitung nilai total barang dan jasa yang berbeda, pos pendapatan nasional atau national income account menggunakan harga pasar. Jadi contohnya adalah harga apel dan harga jeruk. GDP-nya adalah harga apel kali jumlah apel plus harga jeruk kali jumlah jeruk. Di mana di sini harga apelnya adalah $0,50 kali 4. Kemudian harga jeruknya adalah $1 kali 3. Jadi GDP-nya adalah $5. Yang kedua, kaidah menghitung GDP adalah barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. Yang ketiga, perlakuan terhadap persediaan bergantung apakah barang disimpan atau dibiarkan. Jika barang disimpan, nilainya masuk ke dalam GDP. Sebaliknya, jika barang dibiarkan, GDP-nya tidak berubah atau tidak masuk ke dalam GDP. Bila akhirnya terjual, barang tersebut dianggap sebagai barang bekas atau tetap tidak dihitung. Kemudian adalah kaidah tambahan menghitung GDP. Barang setengah jadi atau intermediate goods tidak dihitung dalam GDP. Hanya barang jadi saja yang dihitung termasuk ke GDP. Alasannya apa? Nilai barang setengah jadi tidak dimasukkan dalam harga pasar. Jadi, nilai tambah atau value added sebuah perusahaan sama dengan nilai output perusahaan itu dikurangi nilai barang setengah jadi yang dibeli perusahaan. Jadi, GDP itu menghitung output yang sudah jadi barang atau jasa. Jadi, kalau masih setengah dia tidak dihitung. Kemudian, sebagian barang tidak dijual di pasar dan karena itu tidak memiliki harga pasar. Jadi, kalau misalnya barang yang tidak dijual di pasar, dia tidak dihitung. Kita harus menggunakan nilai terkait sebagai perkiraan nilainya, misalnya jasa perumahan, layanan pemerintah. Kemudian GDP real vs GDP nominal. Jadi GDP itu ada GDP real dan GDP nominal. GDP real nominal itu apakah? Jadi GDP nominal adalah nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga berlaku. Jadi nilai ini bisa berubah setiap saat, baik karena ada perubahan dalam jumlah atau nilai real dari barang dan jasa tersebut, atau ada perubahan dalam harga barang dan jasa tersebut. Jadi GDP nominal adalah Y sama dengan P kali Y, di mana P adalah tingkat harga,
Y adalah output real. Jadi di sini output real itu dan GDP adalah serupa ya. Jadi GDP real itu sama dengan Y bagi P. Adalah nilai barang dan jasa yang diukur menggunakan harga konstan. Jadi perbedaan antara real dan nominal ini dapat juga diterapkan pada nilai moneter lainnya seperti gaji. Gaji nominal atau uang dinotasikan dengan W besar dan dibagi jadi nilai real atau W kecil dan variabel harga P. Sehingga W sama dengan gaji, nominal sama dengan PW. Jadi kita lanjutkan saja. Jadi ini untuk mengetahui lebih real bagaimana perhitungan GDP real. Jadi contohnya, mari kita lihat bagaimana GDP real dihitung dalam ekonomi apel dan jeruk. Misalnya kita ingin membandingkan output pada 2016 dan 2017. Kita pilih harga dasar tahunannya, yaitu misalnya harga dasar tahunannya itu adalah 2016. GDP real pada tahun 2016 sama dengan harga apel 2016 kali jumlah apel 2016 tambah harga jeruk 2016 kali jumlah jeruk 2016 sama dengan adalah GDP realnya. Kemudian GDP real 2017 maksudnya harga apel 2016 kali jumlah apel 2017 ditambah harga jeruk 2016 dikali jumlah jeruk 2017 untuk melihat GDP real tahun 2017. Begitu juga dengan tahun 2018, harga apel 2016 kali jumlah apel 2018 tambah harga jeruk 2016 kali jumlah jeruk 2018. Jadi harga di tahun 2016 digunakan untuk menghitung GDP real untuk semua tahun di atasnya. Jadi kan 2016, 17, 18, 19 sampai sekarang itu menggunakan harga 2016. Jadi karena harga dibuat konstan dari tahun ke tahun atau tetap, konstannya tetap, tidak berubah, GDP real bervariasi hanya jika jumlah yang diproduksi berbeda. Jadi GDP real setiap tahun itu sebenarnya sama harganya, kecuali dia berbedanya cuma pada jumlahnya. Misalnya kita ingin melihat GDP real di sini, misalnya harga apel 2016 kan tetap sama dengan harga apel di 2018, tetapi jumlahnya aja yang berbeda. Jadi GDP real itu adalah yang membedakan cuma jumlahnya saja. Kemudian deflator GDP. Deflator GDP sama dengan GDP nominal per GDP real. Jadi GDP nominal mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian. GDP real mengukur output yang dinilai pada harga konstan. Deflator GDP disebut juga deflator harga implisit untuk GDP, mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Ini mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Selanjutnya, ukuran rantai tertimbang GDP real. Pada beberapa kasus, menggunakan harga dasar tahunan yang muncul 10 tahun atau 20 tahun lalu adalah salah. Misalnya komputer dan biaya kuliah. Pada tahun 1995, Biro Analisis Ekonomi memutuskan untuk memakai ukuran rantai tertimbang GDP real. Tahun dasar berubah terus-menerus. Ukuran baru ini lebih baik daripada ukuran sebelumnya karena menjamin harga yang dipakai untuk menghitung GDP real tidak terlalu out of date. Jadi pada sebenarnya pakai GDP real itu salah karena dia kan harganya pasti berubah-ubah, tapi kalau misalnya GDP real kan dia harganya tetap kan. Jadi harga rata-rata pada 2016 dan 2007 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2006 sampai 2007. Harga rata-rata pada 2007 dan 2008 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real 2007. Jadi seterusnya itu sebenarnya kalau misalnya pakai GDP real itu harganya tetap sama tapi jumlahnya saja yang berbeda.
Jadi komponen pengeluaran ini ada seperti yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, di mana Y jumlah permintaan untuk output domestik atau GDP terdiri dari konsumsi dari rumah tangga, investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, pembelian pemerintah, dan ekspor neto atau permintaan dari luar negeri. Jadi ini disebut identitas pos pendapatan nasional. Kemudian ukuran pendapatan lain. Untuk melihat bagaimana ukuran-ukuran pendapatan alternatif itu saling terkait, kita mulai dengan GDP dan menambah atau mengurangi berbagai kuantitas. Jadi kalau misalnya kita mau lihat pendapatan lain itu cuma lihat dari kuantitasnya saja. Untuk mendapatkan produk nasional bruto atau gross national product, kita menambah penerimaan dan pendapatan faktor produksi, misalnya upah, laba, dan sewa dari seluruh dunia, dan mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor ke seluruh dunia. GNP sama dengan GDP tambah pembayaran faktor dari mancanegara dikurangi pembayaran faktor ke mancanegara, atau ini ekspor impor ya. Bila GDP mengukur pendapatan total yang diproduksi secara domestik, GNP mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara atau penduduk suatu negara. Jadi kalau GDP itu mengukur total yang diproduksi di domestik suatu negara saja, sedangkan kalau GNP mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara, baik dia itu penduduknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mendapatkan produk nasional itu, kita kurangin depresiasi modal, dikurang jumlah persediaan pabrik, peralatan, dan struktur residensial yang habis pakai selama setahun. Jadi bedanya GDP dan GNP itu gitu. Selanjutnya kita akan ke CPI. Jadi CPI adalah Customer Price Index atau indeks harga konsumen, IHK ya. Jadi yaitu mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semuanya dengan mengukur harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tipikal. CPI adalah harga sekeranjang barang ini relatif terhadap harga sekeranjang yang sama pada tahun dasar. Jadi inilah contohnya. Misalnya, anggap saja bahwa konsumen tipikal membeli 5 apel dan 2 jeruk setiap bulan. Lalu keranjang barang terdiri dari 5 apel dan 2 jeruk. Jadi CPI-nya adalah sama dengan harga 5 kali harga apel sekarang tambah 2 kali harga jeruk sekarang per, jadi kita lihat harga dasarnya itu harga tahun kapan. Jadi 5 kali harga apel 2006, misalnya dia harga konstannya itu harga 2006 tambah 2 kali harga jeruk 2006 gitu. Pada perhitungan CPI 2006 ada tahun dasarnya. Indeks menyatakan berapa yang harus dibelanjakan untuk membeli 5 apel dan 2 jeruk sekarang relatif terhadap harga sekeranjang buah yang sama tahun 2006 gitu. Jadi kita harus tahu dulu harga dasarnya. Jadi deflator GDP adalah mengukur harga semua barang yang diproduksi, sementara CPI mengukur harga hanya barang dan jasa yang dibeli konsumen. Kemudian, sehingga peningkatan harga barang yang dibeli hanya oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah akan muncul dalam deflator GDP, bukan dalam CPI. Jadi kalau kita mau melihat harga semua barang yang diproduksi itu menggunakan rumus deflator GDP. Sementara kalau CPI itu kita hanya melihat barang dan jasa yang dibeli konsumen saja. Jadi perbedaan lain adalah deflator GDP hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Barang-barang impor bukan bagian dari GDP dan karenanya tidak muncul dalam deflator GDP. Perbedaan ketiga adalah cara keduanya mengagregasi harga. CPI menerapkan timbangan tetap pada harga barang yang berbeda-beda, sementara deflator GDP menerapkan timbangan yang berubah.
Selanjutnya, mengukur pengangguran. Jadi, angkatan kerja atau labor force didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Sedangkan tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Jadi dalam pengukuran pengangguran itu ada yang dikenal angkatan kerja, tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi bagaimana kita melihat tingkat pengangguran? Jadi yaitu tingkat pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurang orang yang bekerja. Jadi angkatan kerja itu berapa orang, jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur semuanya berapa, dikurang orang yang bekerja. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dikurang populasi orang dewasa kali 100 gitu. Jadi contohnya adalah Biro Statistik Tenaga Kerja menghitung statistik ini untuk seluruh populasi dan untuk kelompok di dalam populasi laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, remaja dan usia. Contohnya ini, usia kerjanya ada 12 juta, angkatan kerjanya ada 7 juta, sedangkan orang yang bekerja ada 5 juta. Jadi, ini kan berbeda. Berapa orang usia kerjanya baik yang bekerja maupun menganggur ada 12 juta lebih, kemudian angkatan kerjanya itu ada 7.000 dan orang yang bekerjanya ada 5.000. Selanjutnya, survei pembangunan dan survei rumah tangga. Biro Statistik menyelenggarakan 2 survei tentang angkatan kerja, sehingga menghasilkan 2 ukuran angkatan kerja. Survei pembangunan mengestimasi jumlah pekerja yang perusahaan miliki berdasarkan daftar gaji, sedangkan survei rumah tangga mengestimasi jumlah orang yang mengatakan mereka bekerja. Dua ukuran angkatan kerja tidak perlu identik meskipun berkorelasi positif. Alasannya, keduanya mengukur hal yang berbeda dan keduanya secara umum tak sempurna. Jadi beberapa ahli ekonomi meyakini bahwa survei pembangunan lebih akurat karena memiliki ukuran sampel yang lebih besar. Intinya semua statistik ekonomi tidak sempurna. Jadi dalam melihat dalam survei pembangunan itu biasanya orang melihat mengestimasi jumlah pekerja itu yang bekerja di perusahaan gitu. Walaupun di dalam rumah tangga juga ada yang bekerja, mereka bekerja misalnya bekerja jualan online dan yang lain-lain gitu. Oke, demikian semoga bermanfaat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.